Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Aulia Rizky Wicaksono. Kami dari kelompok Digital Business Management 041 SP yang beranggotakan saya sendiri, Parisha Samartahayu, dan rekan-rekan saya, Aziz Mardi, Ozi Suntana, Nadia Karisa Putri Permana, dan Zalfa Safiera Satmiko ingin mempresentasikan final exam mata kuliah Digital Business Lab. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bank Mandiri dapat secara efektif memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data untuk bisa meningkatkan layanan perbankan digital yang berpusat pada nasabah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Privasi Data di Indonesia. Oke, sebelum itu saya ingin memberikan informasi dulu mengenai apa itu AI dan apa itu Big Data. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang sudah diprogram. Jadi AI ini tuh bisa berpikir seperti manusia dan meniru tindakan manusia. Untuk meningkatkan layanannya, Livin by Mandiri menerapkan fitur AI seperti pembukaan rekening online, login dengan face recognition, dan fingerprint, serta catatan keuangan otomatis. Berikut adalah penerapan AI dan Big Data di aplikasi Livin Mandiri. Adapun fungsi AI dan Big Data di aplikasi Livin Mandiri ini. Yang pertama adalah personalisasi layanan, yaitu dengan menganalisis data transaksi dan perilaku nasabah untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai seperti penawaran kredit yang dipersonalisasi. Lalu yang kedua itu ada pendeteksi fraud atau penipuan. Dengan menggunakan AI, Livin by Mandiri ini tuh bisa memantau transaksi secara real time dan mengidentifikasi pola mencurigakan guna mencegah penipuan yang akan terjadi gitu ya dengan nasabah-nasabahnya. Lalu yang ketiga itu penggunaan chatbot cerdas atau smart chatbot. Ini tuh untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan AI gitu, berbasis AI. Jadinya si chatbot ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat dan akurat. Lalu bagaimana caranya meningkatkan layanan perbankan digital yang berpusat pada nasabah? Yaitu caranya adalah dengan mematuhi hukum Undang-Undang PDP. Nah, undang-undang ini tuh dibuat bukan tanpa alasan. Ada latar belakangnya. Yaitu yang pertama adalah karena perkembangan teknologi. Terus yang kedua itu ada kesadaran dari masyarakat yang semakin sadar bahwa privasi data pribadi itu sangat-sangat penting. Nah, yang ketiga adalah adaptasi dari negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan lain-lainnya. Lalu siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam Undang-Undang PDP ini? Yang pertama tuh ada Bank Mandiri sebagai controller, yang kedua tuh Mandiri Agen sebagai prosesor data pribadi, dan yang ketiga adalah Lembaga Kominfo sebagai pengawas. Mandiri Agen sebagai prosesor data pribadi ini tuh sangat penting untuk diedukasi oleh si Bank Mandirinya ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan data. Nah, lalu gimana caranya? Yaitu yang pertama, Bank Mandiri sendiri ini sudah mengeluarkan website Bank Mandiri sebagai bentuk transparansi bagi nasabah atau calon nasabah. Nah, website ini tuh berisi informasi yang wajib disampaikan oleh Bank Mandiri kepada nasabah. Lalu, cara Bank Mandiri yang kedua adalah dengan menyiapkan form consent, yaitu form yang harus diisi dan ditandatangani oleh nasabah sebagai bagian dari persetujuan dari setiap keputusan yang diambil oleh nasabah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yaitu tentang tantangan hukum apa yang mungkin dihadapi Bank Mandiri dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia, khususnya terkait perlindungan data, regulasi keuangan, dan transaksi elektronik. Yang pertama, itu ada kepatuhan terhadap UU PDP. Tantangannya yaitu dalam memperoleh persetujuan nasabah secara konsen, jadi sebelum pemrosesan data pribadi. Tantangan yang kedua adalah regulasi keuangan. Jadi Bank Mandiri ini tuh mempunyai tantangan harus mematuhi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia terkait keamanan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Lalu yang ketiga adalah tantangannya ini dari segi transaksi elektronik. Jadi Bank Mandiri ini harus patuh terhadap Undang-Undang ITE terkait validitas transaksi elektronik dan tanda tangan digital dalam layanan perbankan digital. Nah, berikut juga ada contoh pelanggaran dan sanksi dari UU PDP sendiri yang saya dapatkan dari YouTube Bank Mandiri. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Nah, Bank Mandiri sendiri ini harus mengantisipasi beberapa resiko keamanan siber utama.
yaitu antara lain yang pertama pelanggaran data. Nah, pelanggaran data ini merupakan risiko data nasabah ini bocor karena serangan atau peretasan atau dari kesalahan internal. Nah, pencegahannya ini bisa mengimplementasikan enkripsi data, kontrol akses ketat, dan pemantauan aktivitas sistem secara real time. Nah, yang kedua adalah serangan melalui email atau media sosial gitu ya, untuk bisa menipu nasabah agar bisa memberikan informasi pribadi. Nah, pencegahannya ini bisa dilakukan dengan edukasi nasabah dan karyawan. Dalam hal ini lebih concern ke agen mandiri ya, untuk bisa diedukasi penggunaan sistem autentifikasi dua faktor. Yang ketiga ini adalah malware dan ransomware. Jadi, ini merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat mengunci atau mencuri data bank. Yang keempat adalah serangan di DOS atau Distributed Denial of Service. Lalu, pada slide ini terdapat hal-hal yang bisa dilakukan oleh mandiri agen dan yang tidak boleh dilakukan mandiri agen agar undang-undang PDP, terus juga undang-undang ITE itu bisa berjalan dengan lancar, agar bisa Bank Mandiri ini patuh gitu ya terhadap undang-undang yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bank Mandiri dapat meningkatkan keterlibatan nasabah melalui platform digital seperti aplikasi Livin by Mandiri, sekaligus memastikan bahwa privasi nasabah dilindungi oleh Undang-Undang PDP di Indonesia? Apa dampak hukum yang mungkin timbul jika bank tidak mematuhinya? Bank Mandiri dapat meningkatkan keterlibatan nasabah melalui beberapa langkah strategis. Langkah yang pertama ada memperbarui kebijakan privasi nasabah. Kebijakan privasi terbaru mulai berlaku dari tanggal 28 Juni 2024, selaras dengan UU PDP nomor 27 tahun 2022. Kebijakan ini menjelaskan secara transparan definisi jenis tujuan pemrosesan data serta jangka waktu dan prosedur perubahan kebijakan. Dengan transparansi ini, nasabah merasa lebih nyaman dalam memberikan data pribadi kepada Bank Mandiri. Yang kedua ada personalisasi layanan melalui aplikasi Livin by Mandiri. Nasabah dapat memakai nama pilihan mereka pada rekening untuk mempermudah identifikasi. Fitur ini sudah diterapkan pada kartu e-money di aplikasi Livin by Mandiri. Yang kedua, nasabah dapat mempermudah transaksi seperti transfer, top up, dan pembayaran melalui data penerima favorit yang dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Yang ketiga, ada melindungi privasi nasabah. Seiring penerapan UU PDP, Bank Mandiri meluncurkan kampanye edukasi terkait pengelolaan data pribadi. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai platform seperti WhatsApp, email, media sosial, bahkan ATM. Persetujuan nasabah menjadi kunci dalam pemrosesan data dengan tujuan meningkatkan layanan personal tanpa mengabaikan keamanan data. Bank Mandiri juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan berbasis social engineering sehingga nasabah dapat merasa aman dalam bertransaksi. Potensi dampak hukum jika Bank Mandiri tidak mematuhi UU PDP, yaitu sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi diatur dalam kedua peraturan tersebut, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 garis miring POJK titik 07 garis miring 2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Peraturan ini Peraturan ini menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan pada lembaga perbankan yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi tersebut dapat berupa denda, penutupan operasional sementara atau permanen, serta tindakan hukum lainnya. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk melindungi nasabah dari resiko penyalahgunaan data.
Pertanyaan pertama, bagaimana investasi Saratoga di industri yang sudah matang dibandingkan dengan fokus Sequoia pada startup teknologi dengan pertumbuhan tinggi dalam hal risiko dan imbalan? Apa saja risiko dan manfaat utama yang dihadapi setiap perusahaan, dan bagaimana cara memitigasi risiko tersebut? Yang pertama ada perbandingan strategi investasi Saratoga dan Sequoia. Saratoga Investama Sedaya dan Sequoia Capital memiliki fokus investasi yang berbeda, yang mempengaruhi tingkat resiko dan potensi imbalannya. Untuk Saratoga Investama Sedaya, fokus pada sektor tradisional seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan barang konsumsi. Investasi di perusahaan yang sudah matang seperti Adaro Energy, Mitra Pinastika Mustika menawarkan stabilitas dan pendapatan yang lebih dapat diprediksi, meskipun sektor ini cenderung tumbuh lebih lambat. Yang kedua, untuk Sequoia Capital, fokus pada startup teknologi tahap awal di bidang e-commerce, fintech, dan platform digital. Risiko tinggi karena ketidakpastian dan potensi kegagalan startup. Namun, jika berhasil, startup ini bisa memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, seperti pada kasus Tokopedia dan Gojek. Yang kedua, ada risiko dan manfaat. Setiap pendekatan memiliki risiko dan manfaat utama. Untuk Saratoga Investama Sedaya, risikonya adalah ketergantungan pada sektor tradisional dengan potensi stagnasi dan volatilitas harga komoditas. Untuk manfaatnya adalah stabilitas pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang di sektor yang sudah mapan. Untuk Sequoia Capital, risikonya adalah kegagalan startup dan ketidakpastian regulasi di sektor teknologi. Manfaatnya adalah potensi imbal hasil yang luar biasa dan akses inovasi serta teknologi baru yang dapat mendisrupsi pasar. Keduanya menghadapi risiko yang signifikan, tetapi dapat memitigasinya dengan strategi berikut. Untuk Saratoga Investama Sedaya, diversifikasi portofolio ke sektor inovatif seperti teknologi atau layanan kesehatan. Analisis pasar mendalam untuk memastikan investasi pada sektor dengan potensi pertumbuhan stabil. Untuk Sequoia Capital ini sendiri, mitigasinya adalah melakukan due diligence ketat pada model bisnis, tim manajemen, dan potensi pasar startup. Yang kedua, membentuk kemitraan strategis untuk mendukung operasional startup dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan pendekatan ini, baik Saratoga maupun Sequoia dapat memaksimalkan peluang sambil mengelola resiko dalam pasar yang dinamis. Pertanyaan selanjutnya, how can Sequoia Capital protect its IP of its digital assets like apps and algorithms? And what protection strategies should Saratoga employ for its natural resources and infrastructure investments in Indonesia? So Sequoia Capital, as a globally recognized venture capital firm that targets early stage tech startups, they have more to lose if they fail to protect the IP of their assets. And Saratoga, as a traditional investment firm, they have to face unique challenges in the IP realm. Now, it's important to note that Sequoia Capital Indonesia is no longer called Sequoia Capital. It is now Peak XV Partners. So any information you find online, when you look up, is Peak XV Partners Operations LLC and not Sequoia Capital anymore. So just for context, here are some of their portfolio companies under the Peak XV Capital or Sequoia Capital portfolio. We have Flip, Lemonolo, GoTo, Bibit, Gojek, Tokopedia, Akulaku, Traveloka, and Mokapost. Those are some big companies. Credivo, Halodoc, Ruangguru as well that are under the Sequoia portfolio. And Saratoga invests in a lot of big companies like City Vision, Fuse, MFM, Adaro,
Forest Carbon, and Skystar Capital. And these are a lot more traditional investments as compared to Sequoia's more tech or platform-based companies. So as a venture capital firm heavily investing in tech startups, Sequoia Capital's primary concern is protecting the IP of its assets, like apps, algorithms, and proprietary technologies. This can include things like the portfolio company produces, like the fintech technology, AI, or even um, the system that the platform uses. So the following steps are critical to make sure their IPs are protected. Those are patent registration, licensing and NDAs, copyright protection, trademark protection, international IP treaties, and cybersecurity and data protection. So in protecting its digital assets, using licensing and NDAs. So Sequoia can make sure that their startups use robust licensing agreements to make sure that third parties that use their technology don't steal it, don't overuse it, or don't abuse the technology. So NDAs are a great way to do this. Prioritizing cybersecurity and data protection. So beyond traditional IP laws, assets are vulnerable to cyber attacks because they're digital. So Indonesia's ITE law, or Information and Electronic Transactions Law, and personal data protection, also known as Hukum UU Nomor 27 tahun 2022, mandate security measures to protect electronic information and data. So these companies can utilize this law to make sure that these assets are well protected. So using international IP treaties, Indonesia is a signatory to international agreements like the TRIPS Agreement and the Berne Convention. So meaning that Sequoia's IP rights are aligned with global standards, and that means that companies abroad that want to invest in these companies or work with Sequoia, they can trust that Sequoia follows international standards. Patent registration, so Indonesia's patent law, UU Nomor 13 tahun 2016 governs the protection of inventions, ensures exclusive rights to patentees for a specific duration. So any patents that these portfolio companies come across or they make themselves, they automatically are protected by law, Indonesian law, to be protected. These startups can also register algorithms, unique app functionalities, and tech innovations with the DJKI, or Directorat General Kekayaan Intelektual, to prevent unauthorized usage. So if any other third parties or competitors or even rogue companies want to use their patents without permission, they can go straight to the DJKI and have that problem fixed. Trademark protection, they can use trademark protection to protect IP such as names, logos, and icons. And they can be registered under trademark law UU Nomor 20 2016, safeguarding branding and market identity. Finally, we have copyright protection. So Indonesia's copyright law UU Nomor 28 tahun 2014 provides automatic protection for software, source code, and artistic elements of digital platforms. So Sequoia can use all of these to protect the IP. As for Saratoga, because Saratoga invests in more traditional investments, natural resources, infrastructure, they need to protect their proprietary technology and business processes. For example, their mining companies, the technologies that they use for their mining companies or in their construction companies, the processes that they use for construction, these all involve patents and even trade secrets. So some of the ways that this company can follow, or this investment firm can make sure that their investments in their IPs are safe, is making sure that they also follow licensing and protection of proprietary technologies. So under UU Nomor 13 tahun 2016, Saratoga's investments in companies that produce proprietary equipment designs and engineering processes in sectors like energy and agriculture can be patented. Trade secrets, any proprietary processes or formulas that don't meet the criteria for patents can be protected by UU Nomor 30 tahun 2000.
And trademarks. Any brand under or associated with Saratoga's investment should be protected under Nomor 20 tahun 2016. Regulatory compliance, environmental and social factors. Given the environmental focus of many of its infrastructure projects, Saratoga must ensure compliance with UU Nomor 2 tahun 2009. We must collaborate with local authorities and parties to make sure that all their IPs are well balanced with collaboration with local authorities and people who operate in the area, and they could, just like Sequoia, leverage international standards. It's like the ASEAN Intellectual Property Cooperation mechanisms to make sure that these risks are well protected across borders. Now, number 3, how can Sequoia Capital's tech-focused investments contribute to sustainable economic growth in Indonesia through digital platforms? And how can Saratoga's investments in natural resources and infrastructure incorporate green finance and sustainable practices to align with Indonesia's development goals? Sequoia, as a tech startup, they significantly contribute to sustainable economic growth through their various digital platforms, and Saratoga's investment in natural resources can incorporate green finance and sustainable practices to help Indonesia's own development goals. So Sequoia Capital, they can focus on increasing efficiency and productivity in their portfolio companies, because some of these companies are really big. So we're talking Tokopedia, Gojek, GoTo, basically, Flip. These are big companies that provide a lot for the Indonesian economy, and that leads to the second point, job creation. These companies, through increasing efficiency and productivity in these companies specifically, they create new jobs, they create more opportunities for people. And this essentially improves access to essential services and information. So because these services like Gojek, ride hailing, they provide essential services, they also provide essential services for society to be able to improve lives of daily Indonesians. And finally, promoting digital finance inclusion. It's very important. As for Saratoga, in contributing to Indonesia's development goals, they can continue to develop Indonesia's infrastructure, but while promoting sustainable forestry or green finance practices. Through proper natural resource management, they are able to empower local economies to further contribute sustainably to Indonesia's development goals. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana Sequoia dan Saratoga beradaptasi dengan regulasi teknologi baru seperti blockchain, AI, dan komputasi kuantum. Perkembangan teknologi seperti blockchain, AI, dan komputasi kuantum terus mendorong perubahan di berbagai sektor, termasuk portofolio investasi Sequoia dan Saratoga. Di Indonesia, regulasi mengenai teknologi ini juga terus berkembang untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen, keamanan data, dan hak digital. Untuk Sequoia yang berfokus pada startup teknologi, penting untuk memastikan bahwa perusahaan dalam portofolionya mematuhi aturan terkait privasi data, keamanan digital, dan kekayaan intelektual. Misalnya, penggunaan AI untuk personalisasi layanan atau blockchain untuk transaksi harus selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan kebijakan HKI. Sementara itu, bagi Saratoga yang berinvestasi di sektor tradisional seperti infrastruktur dan sumber daya alam, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, blockchain dapat diterapkan untuk transparansi rantai pasok di sektor pertambangan. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, Sequoia dan Saratoga perlu terus memantau perkembangan regulasi baru dan tren global. Yang kedua, penting untuk menjalin dialog dengan regulator seperti OJK dan Kementerian Kominfo agar mendapatkan arahan yang jelas. Yang ketiga, mereka harus memperkuat tim hukum yang memahami implikasi teknologi ini terhadap regulasi seperti privasi data atau HKI. Dan yang terakhir, strategi investasi mereka juga harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. Sequoia ini bisa mendorong startup teknologi untuk menciptakan solusi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara, Saratoga bisa memastikan bahwa investasi di sektor tradisional juga menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, keduanya dapat tetap kompetitif tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dan keberlanjutan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5,
Bagaimana Saratoga dan Sequoia dapat menavigasi lanskap regulasi yang terus berkembang seputar mata uang digital dan teknologi blockchain di Indonesia sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan undang-undang anti pencucian uang. Di tengah pesatnya adopsi teknologi blockchain dan mata uang digital, regulasi di Indonesia terus diperkuat untuk mengatur penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan, transparansi, dan pencegahan kejahatan seperti pencucian uang. Saratoga dan Sequoia, meskipun fokus investasi mereka berbeda, tetapi sama-sama harus mematuhi regulasi ini agar dapat memanfaatkan potensi blockchain secara maksimal. Untuk Saratoga, teknologi blockchain bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi operasional di sektor tradisional. Misalnya dalam pengelolaan rantai pasok di industri sumber daya alam, sedangkan Sequoia yang banyak berinvestasi di startup teknologi harus memastikan perusahaan portofolionya mematuhi regulasi mata uang digital, terutama dalam hal sistem transaksi dan perlindungan konsumen. Lalu langkah yang perlu mereka ambil adalah yang pertama, memahami dan terus memantau regulasi terbaru dari OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo. Yang kedua, menerapkan sistem Know Your Customer yang ketat untuk mencegah risiko pencucian uang. Ketiga, mereka harus rutin melakukan audit untuk memastikan semua aktivitas mereka sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, penting juga bagi keduanya untuk bekerja sama dengan firma hukum dan konsultan teknologi yang memahami regulasi blockchain. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi resiko sekaligus menjaga kepatuhan hukum tanpa menghambat inovasi. Lalu untuk langkah yang terakhir adalah meningkatkan edukasi dan transparansi di antara mitra bisnis dan perusahaan portofolio mereka. Dengan cara ini, tidak hanya investasi mereka yang patuh hukum, tetapi seluruh ekosistem bisnis mereka juga akan ikut mematuhi regulasi. Baik, sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Sir.